Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati, Bapak Ketua MGMP Matematika Kabupaten Sleman, dan juga yang kami hormati, Bapak Ibu pengurus MGMP, dan juga Bapak Ibu guru Matematika SMP di Kabupaten Sleman yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi siang hari ini kita bisa bersama-sama untuk Janganlah engkau mengganggu belajar pembantu, teman, atau pemimpin penggunaan Google Classroom dalam setia pembelajaran jarak jauh. yang bukan dari Dan golongan. alhamdulillah walaupun dalam kondisi yang kita masih belum bisa secara normal, tapi kita masih bisa bertemu dalam secara virtual. Sebelum kita mulai pembelajaran atau belajar bersama pada kesempatan hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa kami persilahkan. Terima kasih. Nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Yuli tadi, sistemnya kita belajar bersama, nanti dengan Bu Laksmi akan sebagai narasumber, dan juga tentunya nanti Bapak Ibu jika ada pengalaman yang lain juga bisa menyampaikan pengalamannya terkait dengan penggunaan Google Classroom di sekolahnya masing-masing. Untuk itu kepada Bu Laksmi Indrawati kami serahkan waktu sepenuhnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Sebenarnya kita bisa belajar bersama di Bapak dan Ibu. Saya yakin banyak di antara Bapak dan Ibu sekalian yang sudah familiar dengan Google Classroom ini. Mungkin ada yang sudah menggunakan, ada yang mungkin belum. Nah, dari itu nanti kita hanya sekedar sharing pengalaman saja bagaimana untuk pelaksanaan menggunakan Google Classroom di sekolah Bapak dan Ibu. Mungkin ada beberapa kendala dan sebagainya, nanti kita cari solusinya secara bersama-sama. Oke, sebenarnya untuk menghemat kuota itu dari Google sendiri sudah menawarkan yang namanya G Suite. Jadi kalau sekolah sudah mempunyai website yang berdomain sch.id itu kita bisa menggunakan G Suite sehingga nanti anak-anak itu bisa mengakses Google Classroom tanpa kuota. Nah, kemudian di grup Matematika Nusantara sendiri juga kemarin Ketua MGMP pusatnya sudah menyatakan, saya baca di Facebooknya beliau, itu jika menjadi anggota Matematika Nusantara itu bisa mengajukan akses ke G Suite sehingga untuk 250 akun kalau tidak salah kemarin. Cuman saya sendiri juga belum jadi anggota, jadi saya tidak ikut berkomentar. Tapi tentang G Suite sendiri saya juga belum mengeksplorasi lebih lanjut karena domain yang di sekolah saya kebetulan belum aktif. Mungkin kedepannya bisa kita mengajukan ke sekolah agar mengaktifkan domain yang sch.id. Karena kalau itu diaktifkan nanti main Google juga bisa, Microsoft 365 juga. Dan Teams itu kalau kita meeting seperti ini lebih paling ringan dibandingkan Zoom dan Google Meet. Oke. Untuk langkah pertama, saya yakin Bapak dan Ibu sudah mempunyai akun Gmail kan ya. Nah, untuk membuat Google Classroom itu wajib Bapak dan Ibu memiliki akun Gmail. Jadi silakan sambil dibuka akun Gmailnya masing-masing. Ini saya sudah membuka. Oh, sebentar. Ini belum saya share screen, lupa. Sebentar. Nah, oke. Ini kok kamera. Send. Ya, lupa belum share screen. Oke. Ya. Oke, sudah terlihat ya? Ini Gmail saya. Sudah terlihat belum?
Oke, sudah ya. Nah, langkah pertama, Bapak dan Ibu masuk ke akun Gmail masing-masing. Nah, nanti ketika masuk ke akun Gmail, ini kalau ini saya masuk ke email, itu nanti ada titik 9 di sebelah kanan ini. Nah, ini kita klik. Nah, nanti kan ada muncul tampilan seperti ini. Nah, kita pilih yang Google Classroom. Kalau ini kan Drive, nah kita cari yang Classroom. Yang ini. Nah, kita klik. Classroom-nya. Bapak Ibu sambil mempraktekkan boleh. Nah, ini adalah tampilan kelas yang sudah saya gunakan kemarin. Ada beberapa kelas. Kemarin waktu saya mengisi di SMP Pamungkas kemarin, kemudian ketika mengikuti diklat online untuk alumni kita. Oke, nah sekarang bagaimana caranya agar kita membuat kelas yang baru? Di sini kan ada tanda plus. Nah, ini kita klik tanda plusnya. Nah, kalau untuk anak-anak, kita sudah memberikan kode kelasnya. Kalau kita gunakan yang bawah, karena kita akan membuat kelas yang baru, maka kita buat create class atau buat kelas yang baru. Nah, kalau kita klik, nanti muncul seperti ini, using classroom at the school with students. Ya, ini dibaca semua juga boleh, langsung centang saja. Oke, continue. Nah, jadi ini kita mempunyai kelas yang baru. Misalkan saya buat kelas latihan MGMP matematika. Nah, ini ya. Sectionnya dilewati nggak apa-apa, subjeknya ditulis saja matematika. Dan create itu buat masih loading. Nah, kelas kita sudah jadi. So simple like that ya. Nah, sudah kelas kita sudah jadi. Nah, nanti kode yang kita bagikan ke anak-anak adalah yang ini. Nah, silakan Bapak dan Ibu boleh menulis kodenya ini untuk bergabung ke kelas latihan MGMP matematika. Jadi nanti misalkan akan sharing soal atau sharing pengalaman bisa. Ya, boleh ditulis kalau menghendaki. Nah, ini kita membuat kelas yang baru. Kemudian di sini ada namanya forum ya. Nah, dalam forum ini Bapak dan Ibu bisa menyapa murid-murid kita, misalkan selamat pagi Bapak dan Ibu. Bapak, Ibu, selamat bergabung. Nah, misalkan seperti ini ya kalimatnya. Nah, dalam forum ini Bapak dan Ibu dapat juga menambahkan misalkan video, ini app. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan. Bisa mengambil dari Google Drive, bisa menambahkan link, bisa menambahkan file, bisa menambahkan materi dari YouTube. Jadi misalkan saya mau kenalan nih, saya udah buat video.
Nah, saya bisa mengupload file saya ada di sini. Misalkan mau ambil file, ya kita tinggal klik file, kemudian tunggu sebentar. Nah, ini yang baru-baru saya upload ya, recent itu yang baru saja di-upload. Misalkan saya mau menambahkan yang ini yang ingin saya lakukan. Nah, insert. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita mau ngirimnya kemana aja. Misalkan udah punya banyak kelas. Nah, tinggal dipilih saja. Misalkan latihan MGMP, kelas latihan SMP Pamungkas, misalkan 2 ini saya mau kirim. Kalau misalkan Bapak Ibu mengajar 7 kelas, mau langsung dicentang 7 kelas yang dipilih, bisa juga. Nah, ini ada pilihannya, apakah semua siswa akan mendapatkan atau hanya siapa yang kita tuju bisa. Nah, kemudian kalau sudah mau langsung kita posting atau mau kita jadwalkan. Kalau di schedule atau dijadwalkan itu hanya bisa untuk per kelas. Kalau 2 kelas tidak bisa dijadwalkan. Jadi misalnya hanya satu kelas gitu. Satu kelas bisa dijadwalkan. Misalkan saya mau posting besok pagi jam 7 misalkan. Ini langsung saya posting. Nah, ini saya forum sudah jadi ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang baru bergabung bisa langsung melihat. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa memberikan komentar di postingan saya ini. Jadi seperti tampilan di Facebook biasa. Kemudian misalkan Bapak atau Ibu mau memberikan foto di wall-nya ini juga bisa. Misalkan di sini upload foto. Nah, kita ambil foto yang paling cantik misalkan, atau foto paling ganteng, foto paling ngehits. Nah, bisa dikasihkan di sini ya. Upload foto. Nanti kita cari saya nggak usah dikasih foto lah. Nah, sekarang untuk penugasan. Untuk penugasan kita masuk ke kelas atau kalau bahasa Indonesianya penugasan ya. Nah, sini ada beberapa pilihan. Nah, kita klik. Nah, atau kalau yang bahasa Indonesia buat gitu ya mungkin. Kemudian ini pilihannya penugasan, kuis penugasan, kemudian pertanyaan, material. Material itu materi yang akan kita upload dalam Google Classroom. Kemudian topik ini dibuat per topik agar tampilannya nanti lebih rapi. Jadi misalkan pertemuan minggu pertama itu materinya apa saja, penugasannya apa saja. Nah, kemudian nanti di minggu kedua kita buat lagi. Jadi sehingga anak-anak ketika mau mencari materi yang lain yang kemarin sudah kita upload itu nggak bingung, waduh materi ini mau nanggung sedih. Jadi kita buat per topik. Misalkan saya buat topik yang pertama, misalkan pertemuan pertama gitu. Pertemuan pertama. Kita add. Nah, ini. Nah, nanti misalkan setelah hasil video ini itu disimpan, diupload di YouTube, nanti bisa di-embedkan di material ini. Saya buat materialnya misalkan. Nah, kita buat title judulnya dulu. Materi pembuatan kelas. Google Classroom. Deskripsinya Bapak dan Ibu bisa menjelaskan materi ini tentang apa. Jadi kita deskripsikan, misalkan kelas 9
notasi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, materi ini menjelaskan tentang menyederhanakan bentuk akar sampai dengan merasionalkan bentuk akar. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ini misalkan video ini merupakan materi pertama dari latihan pembuatan kelas di Google Classroom yang diselenggarakan oleh MGM. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau misalkan sudah direkam, kemudian sudah diupload ke YouTube, ya tinggal kita masukkan saja linknya di sini. Tinggal kita pilih salah satu. Kemudian, nah ini juga latihannya ini, materinya ini mau ditugaskan untuk kelas mana saja. Ini kan banyak, tinggal kalau misalkan 7 kelas ya tinggal dicentang kelas mana yang kita tuju. Ini saya pilih satu saja. Nah, kemudian ini untuk semua siswa. Nah, topiknya ini kita pilih. Kan kita tadi sudah membuat topik. Nah, kita pilih yang pertemuan pertama. Kemudian, untuk sebelum posting, kita juga bisa melihat di sini. Apakah akan langsung kita posting, atau kita jadwalkan di posting kapan, atau kita simpan. Nah, kalau misalkan kita jadwalkan ya. Nah, jadwalkan diposting besok misalkan, atau nanti saja tanggal 30. Oh, must be the future. Oh, berarti harus besok. Berarti nggak bisa hari ini. Nah, oke, jam berapa? Misalkan jam 8. Ini sudah kita jadwalkan. Sambil nunggu rekamannya. Nah, nanti di sini akan terlihat materinya itu baru bisa dilihat besok jam 8. Tapi kalau misalkan selak kebelet pengen upload, ya diedit saja, nggak apa-apa. Nah, kita edit. Nah, penjadwalannya ini silang, jadi nggak di cancel, tidak jadi jadwalkan. Begitu. Itu untuk yang material. Nah, sekarang kalau untuk penugasan, bagaimana? Untuk penugasan ya tinggal kita buat di sini penugasan. Nah, misalkan tugas pertama. Membuat kelas di Google Classroom. Instruksinya misalkan masukkan kode kelas yang Ibu buat. Oh, tulis saja ya, tuliskan. Tuliskan kode kelas yang Bapak Ibu buat di sini. Di sini itu bisa dalam bentuk foto, screenshot foto, kemudian ditaruh di sini boleh, atau dituliskan. Nah, ini kan ada app. Nah, ini saya misalkan mau membuat tempatnya pakai Word atau bagaimana. Ini saya keterangannya aja. Format terserah. Nah, format tugas. Biar lebih enak. Nah. Kemudian, nah ini poin maksimalnya kan 100. Due itu maksimal pengumpulannya kapan? Nah,
Kapan ini? Kira-kira kapan? Minggu depan ya, Kamis minggu depan. Tanggal 6. Tanggal 6 Agustus jam berapa? Jam 12 malam. Nah, kemudian topiknya kita pilih siapa? Tapi topiknya di mana? Pertemuan pertama. Nah, mau dijadwalkan atau mau langsung ditugaskan bisa. Misalnya langsung ditugaskan, ya langsung tugaskan saja, tugaskan. Nah, ini kan jadi tampilannya lebih rapi, gitu. Mungkin sampai sini dulu. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan ditanyakan langsung di tugas kalian Bapak Ibu monggo yang membuat kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu Laksmi, mungkin kekurang tahuan saya untuk penggunaan Google Classroom ini. Cara mengabsen siswa bagaimana ya? Atau hanya dilihat dari siswa atau hanya dilihat dari mereka mengumpulkan tugas ya? Atau belum? Cara ngecek presensinya gitu berarti Ibu. Presensi gitu ya. Oh, cara ngecek siswa sudah mengeluarkan tugas atau belum? Oh ya, oke. Hanya dilihat dari cara melihat presensi kehadiran siswa gitu nggih. Jadi bukan dari lihat dari mengumpulkan tugasnya, tapi lihat dari tanpa melihat tugas yang dikumpulkan, tapi kira-kira siswa itu aktif apa mboten niku bagaimana caranya? Ngaten nggih, Bu nggih? Nggih. Ngaten Mbak Laksmi mungkin bisa di. Oh iya. Sebenarnya bisa lihat di sign in-nya. Misalkan ini saya ambilkan kelas 8 yang kemarin. Mbak, jangan Benisa. Tak buka aja ya Benisa kurung apa ya? Kita Benisa kurung. Nah, dari sini misalkan kita melihat siswa yang masuk di classroom. Nah, di sini kan terlihat ada 3 siswa. Oh, ini berarti yang sudah sign in sudah 3 siswa. Seperti ini. Nah, ini misalkan 8D kok baru 22 misalkan. Kemudian pendidikan karakter yang ini 32. Oh, berarti sudah masuk semua. Kemudian ini baru 31, berarti ada yang belum masuk. Kemudian yang kelas ini misalkan 8F, ini yang sudah sign in 28. Nah, berarti kan ada yang belum masuk. Nah, kita telusuri lagi. Oh, yang belum masuk siapa saja. Kita bisa melihat dari people-nya. Jadi ini misalkan saya klik, kok baru 28 gitu. Nah, di sini kan ada peserta. Kita klik. Kemudian kita lihat di sini ada nama-namanya. Kemudian kita lihat di absen, yang belum masuk siapa. Kita cocokkan dengan absen di kelas kita. Tapi untuk melihat secara sekilas bisa melalui kelasnya tadi, Ibu. Nah, di sini kan kelihatan yang sudah join berapa. Ya kan saya mau melihat yang sudah join ini siapa. Nah. Oh, Pak Agus MTK sudah, Mas Wahyu sudah. Nah, seperti ini Ibu. Bagaimana? Matur suwun Bu Laksmi. Kalau yang sepaham saya, mungkin karena kekurangtahuan saya, untuk itu melihat jumlah siswa yang sudah masuk di classroom kita.
yang maksud saya yang mau saya tanyakan tadi itu pada saat saya upload soal pada jam sesuai dengan jadwal pelajaran itu, apakah bisa melihat anak yang masuk itu enggak ya? Kalau saya lihat sementara ini hanya saya lihat dari anak yang sudah mengumpulkan tugas. Makatan Bu Laksmi. Terus Maksudnya yang ditugaskan begitu atau pada saat sesuai dengan jadwal saya. Misalnya saya ada jam matematika jam 8 sampai 9. Apakah anak-anak itu pada jam itu bisa masuk ke classroom itu? Saya melihatnya dari mana nih? Ya dari aktivitasnya ini Bu, dari penugasan yang sudah kita berikan. Ya bisa ngeceknya kalau dia sudah menyerahkan tugas. Oh, nj. Berarti hanya nj. Kalau ya hanya dari situ. Oh, nj. Oh, nj. Matur suwun Bu Laksmi, nj. Matur suwun. Sama-sama. Alhamdulillah jadi lebih tahu saya, nggih. Kan kalau ada yang mau ditanyakan, kita lanjutkan materi berikutnya. Atau mungkin ada yang sharing juga terkait dengan pengalaman penggunaan Google Classroom di sekolahnya masing-masing. Monggo. Monggo Bapak dan Ibu, dipersilahkan. Bisa ikut juga dipraktekkan sekalian jika mungkin baru pertama kali membuat kelas misalnya, silakan nanti langkah-langkahnya yang tadi disampaikan Bu Laksmi bisa diikuti sekalian untuk membuat kelas pembelajaran. Ya, jadi ketika kita praktek secara langsung kan nanti kita jadi tahu bingungnya di mana gitu. Kemudian kalau kita sebagai peserta kan kita jadi tahu, oh siswa itu kalau upload tugas kemana gitu. Jadi ketika ada siswa yang tanya, Bu, ini saya uploadnya bagaimana? Kita bisa menjawab. Nah ini waktu itu MGMP pernah membuat kelas MGMP belajar. Nggak tahu ini kayaknya cuma sebentar kemudian. Nah ini saya sebagai peserta. Nah, ini ketika saya masuk sebagai peserta, saya kan bisa melihat penugasannya. Nah, misalkan soal yang 2 ini. Nah, ini saya bisa melihat penugasannya, view assignment. Nah, ini tampilan saya sebagai siswa. Nah, kita mau mengerjakannya di mana? Jadi ini kita upload di sini, add or create tugas kita. Kemudian misalkan berupa foto ya tinggal kita masukkan di sini atau berupa file. Kita sembarang aja nanti. Ini saya sebagai siswa, ini saya upload, misalkan saya mau ambil dari komputer, misalkan ini aja lah, lampiran laporan. Ini cara anak-anak dalam mengupload. Jadi kita bisa mengarahkan. Nah, setelah sudah kita pencet ya ini turn in atau serahkan, gitu ya. Nah, ini kita serahkan. Nah, itu artinya siswa kita sudah mengupload tugas. Nah, nanti yang guru yang ada di MPM di kelas ini bisa melihat, oh, Laksmi sudah mengumpulkan. Kalau mau langsung mengerjakan, ya tinggal kita klik saja ini. Oke. Nah,
Kita tinggal mengerjakan. Misalkan 9. Nah, ini kita tinggal mengerjakan seperti ini. Jadi ini dibikin 2 section sehingga harus menjawab yang sesi pertama dulu, baru bisa diperoleh, baru bisa masuk ke section berikutnya. Kalau saya biasanya saya gabung dengan presensi, baru di submit. Nah, ini kita lihat skornya. Nah, saya dapat berapa? Total poin 30. Poinnya nggak ada. Oh, ini nggak ada poinnya. Ya, nanti kita kalau bisa nanti kita buat kuis yang sampai poinnya. Jadi ketika anak-anak submit langsung tahu jeng-jeng nilainya berapa. Gitu. Nah, nanti kita Pak gurunya atau bu gurunya dapat report kalau Laksmi sudah mengerjakan. Nah, ini tampilan saya sebagai siswa. Mungkin ada lagi yang hendak sharing, saya persilahkan. Ya, Pak Wahyu, dari silakan saya menanyakan yang mau ingin disampaikan. Mungkin Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda salam berarti kedengaran suara saya, Bu. Bu Laksmi mau tanya, ini terkait... Aja sing ngalange loh, Mas. Enggak, Bu. Mau tanya, ini kan Google Classroom ya. Kalau misalkan, ini saya lihat tadi kan penilaian jenengan pakai Google Form juga ya, Bu ya. Jadi membuat Google Form di sini. Nah, diaplikasikan misalkan penilaian kita bikin soal pakai, kalau yang di Office 365 kemarin kan ada pakai form itu ya, bisa nggak terkoneksi itu? Karena kan dia pakainya form yang Microsoft, ini menggunakan Google Form yang buatan Google. Kira-kira bisa mboten gitu? Soalnya kan dan juga nanti mungkin nek Quizzes kayaknya bisa, karena saya lihat di Quizzes ada untuk Google Classroom. Nah, yang saya tanya yang formnya punya Microsoft 365 bisa enggak itu Bu Laksmi? Monggo. Aku belum pernah nyoba, terus terang. Memang saya belum pernah mencoba. Karena saya Microsoft juga baru saja kemarin. Nah, tapi itu ada linknya enggak? Saya rasa kalau setiap itu ada linknya bisa, Mas. Oh gitu, bisa Bu Laksmi, kalau link kan, bisa. Nah, kan di sini ada misalkan yang ini ya, saya buka. Oke. Salah. Bentar. Makin baru ya. Nah, ini loh, ini kan ada add linknya ini, Thomas. Nah, oh gitu. Ini bisa dimasukkan ke sini. Link pakai link itu berarti ya. Linknya nanti dipastekan ke sini. Oke, siap, terima kasih Bu Laksmi. Ya, sama-sama Mas Wahyu. Ya, Pak Wahyu nanti kalau sudah dicoba dan berhasil bisa disampaikan juga. Allah. Nah, betul. Soalnya malah saya nggak pakai Google Form itu ya, Pak. Google Form dan formnya itu nggak pakai. Saya senang pakainya Quizzes. Nah, saya tahu Quizzes kan bisa pakai Google Classroom. Oh, ya nanti bisa dicoba berarti. Waduh, jangan Pak. Monggo, ada lagi? Kalau ada yang mau ditanya. Ini nanti sampai membuat Google Form nggak, Mas Toro?
Ya kalau mau dicoba juga nggak apa-apa, langsung Bapak Ibu silakan mau mencoba mempraktekkan sekalian juga boleh, silakan. Sehingga nanti bisa misalnya menemui kesulitan bisa langsung disampaikan di atau mungkin Pak Yuli mungkin bisa ada pertemuan yang berikutnya. Misalnya hari ini kita coba materinya dulu, terus kita terima materinya dulu, nanti setelah itu silakan mencoba sendiri atau mempraktekkan. Nah besok kalau misalnya nanti menemui kendala atau kesulitan, mungkin diagendakan lagi ketemu, terus kemudian dari situ pengalaman-pengalamannya yang diperoleh apa, atau kesulitan yang dialami apa bisa dibahas bersama. Gitu. Oke, karena pertanyaan ditujukan kepada saya, Pak Toro. Jadi untuk belajar kita ini kan masih berlanjut, nggih. Jadi kalau nanti Bu Laksmi mau mempersilahkan kepada teman-teman, kepada kita semua untuk mencoba, kemudian troubleshooting mungkin ada mentoknya di mana, seperti tadi yang ditanyakan Mas Wahyu, bagaimana dengan kuisis atau dengan yang dari 365 bisa masuk enggak. Nah itu kan setelah dicoba ternyata enggak bisa, dan sebenarnya kan pengalaman-pengalaman seperti itu bisa disampaikan dalam semacam troubleshooting. Jadi minggu depan seandainya nanti Bapak dan Ibu ini berkenan, karena hidup tidaknya forum ini tergantung dari kita semua. Saya lihat forum kita udah ada sekitar 20-an orang lah yang bergabung ya. Yang tadi 28, saya lihat tertinggi tadi 30. Tapi pada kemudian ada acara. Tergantung dari kita semua. Kalau kita semua menghendaki yuk jalan terus. Nah, nanti Bapak Ibu bersuara di sehingga ini merupakan kebutuhan kita untuk belajar gitu ya. Karena ini memang baru awal ya. Baru awal sekali Bu Laksmi mengawali, terima kasih sekali Bu Laksmi ya. Kalau ini sudah dianggap ini sudah materinya itu sudah bagus, artinya bagus itu bisa cukup. Nah nanti Bapak dan Ibu mempraktekkan seperti kata Pak Suryantoro, mempraktekkan di rumah selama seminggu, dimasukkan ke kelasnya, ada troubleshooting apa yang belum difahami bisa kita diskusikan. Selain kita juga bisa mengusulkan materi yang akan kita bahas, misalnya tadi Mas Wahyu menguasai kuisis, ya, yuk kita belajar kuisis, boleh. Atau saya ternyata Google Form belum begitu menguasai, yang muncul nilainya, yang pembatasan waktu, yang ada passwordnya, nanti bisa kita lanjutkan. Jadi ini sekedar penjelasan dari forum ini Pak Toro, karena forum kita akan lebih leluasa sebenarnya pertemuan-pertemuan seperti ini karena kita daring gitu. Baik, saya kembalikan waktu kepada Pak Toro dan Bu Laksmi untuk melanjutkan acara ini. Waktu kita sampai jam 11.45, monggo digunakan untuk memperdalam. Kalau tidak ada yang bertanya, bisa beberapa kasus Bu Laksmi bisa disampaikan. Terima kasih, waktu saya serahkan. Ya, matur nuwun Pak Yuli atau penjelasannya. Jadi nanti bisa ya, jadi kemungkinan kalau memang diperlukan lagi, diagendakan untuk pertemuan berikutnya. Jika nanti mungkin Bapak Ibu sudah mencoba, terus kemudian menemui kendala atau kesulitan, nah nanti bisa kita bahas bersama di forum ini. Nah kan jika ada materi-materi baru yang mungkin bisa di-share, bisa kita share bersama, kita belajar bersama lagi, sehingga nanti program PDR yang diselenggarakan itu tidak hanya monoton, anak-anak belajar sendiri, tapi kita betul-betul bisa mengawal mereka, bisa dengan disisipkan atau ditambahkan video-video pembelajaran yang kita buat sendiri melalui Google Classroom. Gitu. Monggo Bu Laksmi mungkin bisa dilanjutkan kembali materinya. Oh ya, terima kasih Pak Toro, Pak Yuli. Jadi menindaklanjuti yang disampaikan Pak Yuli tadi, jadi Bapak dan Ibu jika berkenan silakan masuk ke kelas ini, bisa diupload di forum sehingga nanti di pertemuan berikutnya bisa kita bahas, misalkan atau tidak perlu menunggu pertemuan berikutnya, misalkan ada yang slow bisa langsung memberikan solusi, nah bisa kita langsung berdiskusi di forum gitu. Dan ini juga jika Bapak Ibu berkenan, nanti mungkin kalau dilanjutkan dengan Google Form, kita bisa saling mencoba mengerjakan form yang sudah kita buat, misalkan kita upload di penugasan, kemudian saling mengerjakan kolom buat email sendiri, kemudian nanti saling masuk ke kelas masing-masing. Nah, dari situ kan bisa kita melihat, oh ternyata kalau jadi siswa itu tampilannya begini, oh jadi guru begitu. Nah,
Terus kendala itu kan bisa terlihat ketika kita mempraktekkan. Kalau kita hanya mendengarkan kan kita tidak tahu oh ternyata kendalanya ada di sini. Nah, saya manut kalau hanya membuat kelas ini sudah selesai materinya. Untuk yang paling sederhana seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kalau misalkan mau membuat soal atau kalau saya presensinya kemarin sempat menggunakan Zuhu. Cuman kalau Zuhu itu kan terbatas, jadi dia hanya satu akun itu hanya 500 assignment. Nah, setelah 500 kita harus berbayar. Nah, tapi sebenarnya bisa diakali sih dengan membuat akun yang baru, kemudian kita daftar lagi. Tapi kan itu agak ribet. Kuota saya sudah terpenuhi, ya sudah saya akhirnya untuk presensi ke penugasan anak-anak presensi dulu, kemudian baru pengerjasan. Awalnya saya pisah antara presensi dengan penugasan, tapi ternyata anak-anak hanya presensi tugasnya karena yang di sekolah kita buat jadi satu saja, presensi dan penugasan. Kemudian untuk materi, terus terang saya kebanyakan membuat sendiri karena ada sentuhan pribadi kita ya, sentuhan personalnya. Jadi anak-anak lebih suka lah kalau mendengar suara gurunya sendiri gitu. Jadi kemarin saya menggunakan Zoom, ya alhamdulillah masih trial, masih lebih dari 40 menit. Kemudian saya rekam. Nah setelah itu saya upload rekamannya itu ke Google Classroom. Kemudian juga saya upload ke YouTube sehingga anak-anak yang mempunyai kuota unlimited YouTube bisa menyaksikan. Kemudian yang tidak memiliki Zoom karena terkendala kuota juga bisa melihat di Google Classroom. Nah ini bagaimana Mas Toro, saran saya manut. Monggo saya kembalikan lagi kepada Mas Toro. Mungkin ya, bisa disampaikan pengalaman-pengalaman dari Bapak Ibu semuanya. Kalau tadi sudah sampaikan Bu lagi bahwa sebetulnya memang video, misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan video, itu lebih bagus kalau video itu dibuat oleh Bapak Ibu sendiri. Cukup sederhana saja. Nanti kalau misalnya, kalau tadi Ibu Laksmi dengan Zoom terus kemudian direkam, kita bisa juga melakukan perekaman itu secara manual, secara sendiri di misalnya bantuan dari Bapak Ibu guru yang lain untuk filenya bisa ditambahkan. Jadi mungkin anak-anak yang kangen dengan Bapak Ibu guru di sekolah bisa melihat Bapak Ibu guru pada saat menjelaskan, walaupun itu kan bukan siswanya, tapi anak-anak bisa menyimak dari situ. Jadi daripada di YouTube misalnya itu bisa sendiri. Kalau kemarin di saya sendiri juga melakukan perekaman dengan menggunakan aktivitas pada layar laptop itu direkam dengan bantuan aplikasi yang lain seperti Screencast-O-Matic misalnya atau OBS. Itu nanti durasinya juga tidak terlalu lama sehingga nanti tidak memakan banyak kuota itu misalnya. Atau seperti tadi juga disampaikan bisa di-linkkan juga ke YouTube. Nah, nanti anak-anak bisa lihat apa yang sudah kita pelajari di situ. Itu misalnya tidak bisa di-download dengan HP-nya, bisa melihat dari tayangan YouTube mungkin. Seperti itu. Jadi lebih mengena kalau kita merekam sendiri. Jadi apalagi yang kelas 7 itu kan kita belum tahu, mungkin anak-anak belum tahu gurunya seperti apa itu kan. Mungkin bisa direkam, dan menampilkan kita, terus kemudian kita sudah menjelaskan itu walaupun mungkin durasinya juga tidak terlalu lama. Cukup sederhana dengan menggunakan HP. Ada yang mungkin tambah? Monggo Bapak Ibu yang lain jika ada pengalaman untuk
Sebenarnya pakai HP juga bisa aja Bapak dan Ibu. Ya. Misalkan kita pakai tulis tangan saja nggak apa-apa, pakai tulis tangan, kemudian kita kamera, kemudian setelah itu kita share ke WA misalkan karena anak mungkin terbatas kuotanya atau bagaimana, di-share ke WA juga bisa. Atau videonya itu dieditkan, ditempelkan di material yang tadi sudah kita buat juga bisa juga. Jadi ya kita emang dalam mensikapi masa pandemi seperti emang harus kreatif ya Bapak Ibu, mengupayakan segala macam cara bagaimana agar peserta didik kita itu bisa lebih paham. Pertama materi yang kita ampu itu kan matematika. Matematika itu kalau hanya disuruh baca tok, suruh dengerin tok, itu kadang nggak nyantol juga gitu. Jadi emang harus apa ya, kayak kita ajari langsung. Nah, cuman memang caranya bermacam-macam. Bisa yang tadi dengan video, kemudian dengan merekam semua aktivitas yang ada di laptop kita, itu dengan seperti yang sampaikan Mas Toro tadi, dengan screencast-o-matic, atau handycam, atau fastone, atau apa saja banyak sekali. Dan tutorialnya di YouTube juga banyak. Kemudian selain direkam, bisa dengan, kalau saya menggunakan drawing pad itu, kemudian edit Inspire, kemudian saya rekam. Jadi anak-anak seperti menyaksikan saya mengajar secara langsung. Monggo, mungkin ada Bapak dan Ibu lain yang hendak sharing pengalaman mengajar selama masa pandemi ini, mungkin menemui kendala atau bagaimana, monggo. Monggo Bapak Ibu bisa disampaikan, nanti bisa kalau ada pengalaman atau mungkin kendala tadi yang basis ini, siapa tahu nanti dari situ bisa ada solusi bersama dengan anak-anak walaupun belajar di rumah tetap semangat. Apalagi kan kalau matematika mungkin anggapannya daerah diajari langsung kadang-kadang orang iso. Iya, betul. Apalagi harus menyaksikan hanya dengan melihat tayangan atau bahkan kadang-kadang hanya diberi materi, pasti juga akan kesulitan untuk memahaminya. Dan yang lebih kita khawatirkan adalah nanti jangan sampai anak-anak itu salah konsep gitu kan. Nah, ini kan bahaya nanti jadi keberkepanjangan kalau misalnya itu salah konsep. Kita juga nggak usah terlalu muluk-muluk saja. Kita mau targetkan pertemuan pertama ini hanya belajarnya tidak usah terlalu banyak, itu latihannya juga tidak usah terlalu banyak, yang anak bisa mengikuti dengan baik, bisa aktif, ya. Walaupun untuk melihat keaktifan siswa dari sekolah mungkin punya cara sendiri-sendiri ya. Monggo yang lainnya silakan. Pak Toro. Ya, monggo Pak Yuli. Di chat itu ada 2 pertanyaan. Oke. Tapi sebelum dibacakan pertanyaannya, saya bertanya dulu kepada Bu Laksmi. Saya selaku peserta ini. Ya. Jadi di tahun yang lalu saya sudah membuat classroom, tapi kemudian di tahun ini kan belum. Nah, sarannya apakah saya membuat kelas di situ atau kelas yang kemarin saya hapus karena itu kan anak yang sudah lulus karena saya ngajar kelas 9. Nah, itu ataukah dan file-filenya itu apakah masih tersimpan ya? Artinya dia memenuhi penyimpanan di drive saya nanti kalau seperti itu. Apakah sebaiknya dihapus ataukah bagaimana? Karena di tahun ini saya belum membuat kelas untuk yang baru ini. Terima kasih, mungkin ada pengalaman hal seperti ini. Karena kita udah berganti kelas kan. Tadi saya lihat Bu Laksmi kelasnya banyak sekali. Itu apa nanti tidak bingung ketika kelasnya banyak gitu ya. Komunikasinya seperti itu. Monggo pengalamannya bagaimana tentang itu? Iya, oke. Terima kasih Pak Yuli. Oh ya, monggo Pak Toro dulu. Lewat moderator. Oke. Ya, silakan saja ditanggapi nanti sebelum dijawab yang disampaikan atau ditanyakan oleh Bu Tri Emian Briani yang melalui chat itu, nanti mungkin dari Pak Yuli dulu tadi yang bertanya, mungkin belum bisa menjawab dulu itu. Oke, terima kasih Pak Yuli. Kalau saya ini belum tak hapus memang kelasnya, jadi ini masih kelas yang kemarin. Kalau saya tuh takutnya nanti kalau saya hapus itu filenya hilang apa enggak. Nah, padahal kan misalkan kita butuh
misalkan ada sekolah yang mau akreditasi, butuh bukti fisik. Padahal kan maksud kita kan menggunakan kelas ini biar lebih tersimpan, tidak memenuhi laptop kan, jadi dia kan tersimpan di drive. Nah, kalau kita hapus, kira-kira hilang nggak ya filenya? Nah, tapi kalau logikanya ya mungkin hilang juga tuh file-file yang disimpan di sini. Kalau saya kebetulan yang tahun ini disarankan dari sekolah itu menggunakan, jadi bikin akun email sekolah, MGMP sekolah. Nah, kemudian misalkan matematika itu saya buat dari kelas 7 sampai kelas 9. Tuh, jadi saya juga belum sempat terpikir ini, karena kan maksimalnya 15 giga. Mungkin menghapusnya nanti aja kalau sudah berapa tahun gitu. Kalau yang Edmodo, saya ketika pakai Edmodo itu saya tidak, saya menghapusnya setelah sekitar 3 tahunan itu baru saya hapus kelasnya, karena makanya ini kan saya beri tahun, nah 9G 2019-2020, kemudian yang kelas yang baru 2020-2021, cuman pakai akunnya. Tapi kalau logikanya ya kalau kelasnya dihapus ya filenya ikut hilang juga kayaknya. Mungkin ada yang sudah pernah mengalami, mungkin sudah pernah menghapus kelas, terus apakah filenya masih tersimpan atau hilang, monggo. Monggo Bapak Ibu, nah, saya sendiri juga belum pernah menghapus kelas ya soalnya. Saya biasa ya buat kelas yang baru lagi, jadi berganti siswa ya berganti kelas. Tapi yang kelas yang lama masih ada. Takutnya nanti kalau ya tadi mungkin kekhawatiran kalau ada misalnya kita hapus ternyata data-datanya juga tadi kita hapus. Mungkin ada yang punya pengalaman menghapus kelas tapi mengamankan dulu datanya gitu ya maksudnya. Ya mungkin seperti itu. Mungkin kita download data-datanya dulu, baru setelah itu dihapus. Ya bisa jadi seperti itu, mungkin di download dulu, terus kemudian baru dihapus. Nonton Pak Yuli ya. Terus di sini ada pertanyaan dari chat itu Bu Mbak Laksmi, dari Ya. Putri, Emi. Bagaimana caranya agar membuat video tapi datanya tidak berat? Karena kan video itu memang tergantung durasinya, ya. Kalau durasinya semakin lama, dan rata-rata memang besar-besar memorinya. Kalau mungkin kalau di tempat kami di SMP 1 Kalasan itu biasanya dikompres dulu, dikompres dulu. Mungkin memang kadang-kadang tidak sebagus yang aslinya, tapi kan minimal dilihat oleh anak-anak dengan ya mungkin kualitasnya mendekati lah, tapi bisa dikompres dulu. Untuk Ibu Tri di sini untuk kompresnya bagaimana? Itu secara online ada Bu, jadi kan bisa. Mohon maaf ya, barangkali saya membantu untuk ya, boleh silahkan. Secara online ada nanti itu diketikkan aja kata kuncinya video kompres gitu. Nanti pasti akan banyak sekali aplikasi untuk kompres video secara online. Nanti bisa dipilih yang mana yang paling mudah, tinggal di drag saja filenya di situ atau dipilih file. Salah satu aplikasi pasti akan ada di situ pilihan untuk memilih adjust file biasanya, atau di drag itu tinggal di kompres saja, nanti akan menghasilkan video dengan memori yang mungkin tidak sebanyak video awal. Nah, dari situ bisa dilampirkan atau dimasukkan ke dalam link YouTube yang Bapak Ibu punya ya, mungkin dari sekolah biasanya sudah ada link akun YouTube, mungkin bisa disampaikan melalui sana. Nah, mungkin Mbak bisa menambahkan misalnya itu terkait video ya, jadi memang harus dikompres dulu ya Bapak dan Ibu biar videonya tidak terlalu berat. Sama ya. Jadi tidak perlu diinstal, pakai yang online bisa itu. Ya. Aplikasinya banyak sekali. Ngaten ya Bu Tri. Dimatikan satu apa? Dan ini ada permintaan dari Pak Hartono, Mbak Laksmi. Settingannya tadi settingan komputer laptopnya Mbak Laksmi kan pakai bahasa Inggris. Jadi minta pakai bahasa Indonesia biar familiar, mungkin punyanya Bapak Ibu guru sih. Adanya bahasa Indonesia misalnya kan, tapi sebetulnya kan sama ya, letak-letak.
Hanya mungkin tidak terdengar dengan kata-katanya saja barangkali. Iya. Tadi kan sudah saya terjemahkan juga nih Bapak. Untuk ini memang saya sudah terlanjur setting yang bahasa Inggris. Jadi untuk classwork ini penugasan kalau bahasa Indonesianya. Kemudian people itu anggota kalau nggak salah. Kalau yang di email satunya yang di MGMP sekolah itu sudah menggunakan bahasa Indonesia. Cuman kadang ketika di Indonesiakan itu malah jadi bingung karena istilahnya jadi agak aneh. Kemudian untuk penugasan di classwork ini grade itu buat ya kalau dalam yang settingan bahasa Indonesia. Kemudian ini penugasan, assignment itu penugasan, quiz assignment tugas quiz sama sebenarnya Pak. Questions itu yang berupa pertanyaan, material itu materi kalau di bahasa Indonesia. Kalau topik ya topik saja. Begitu mungkin Pak Hartono. Ya, monggo. Yang lainnya tadi gitu ngatar ya Pak Hartono ya. Jadi sebetulnya itu kan karena mungkin Bu sudah familiar dengan bahasa Inggris, ya, sebetulnya letaknya sama. Dan sudah diterjemahkan dan yang paling kita sering kedengarkan adalah yang semacam pengumuman itu ya. Kemudian yang classwork atau tugas kelas itu yang sering kita gunakan. Nah ini saya mencoba memasukkan link yang tadi di-share oleh Mas Wahyu ya, yang menggunakan Microsoft. Nah, ini saya embedkan dalam penugasan. Kira-kira Bapak dan Ibu nanti bisa mengakses atau tidak. Nah, ini sudah saya masukkan. Nanti Bapak Ibu yang sudah join bisa diklik dicoba. Kira-kira bisa jalan nggak? Ini saya sudah mengedit. Jadi ketika mengedit jangan lupa disimpan kembali. Nah, ini sudah ada tautannya di sini. OneDrive for Business. Nah, ini bisa diklik. Coba kita buka ya. Nah, ini bisa ini. Berarti nyambung ya Bu Laksmi, mohon maaf menyela. Kayaknya bisa itu Bu Laksmi dihubungkan dengan forms. Karena ini kan saya buka pakainya yang MS Word yang Office 365 ketika saya sambungkan dengan ini bisa, artinya nanti pakai forms Office 365 kayaknya bisa. Begitu Bu Laksmi. Iya, ternyata bisa ini Mas Wahyu. Siap. Oke, ya, sip. Terima kasih ya Mas Wahyu ya. Jadi kita jadi tambah ilmu baru. Jadi Bapak Ibu yang sudah familiar menggunakan atau sekolahnya bahkan sudah mempunyai akun Microsoft 365 tetap bisa menggunakan Google Classroom. Monggo, mungkin ada lagi. Monggo Bapak Ibu. Jadi nanti Pak Ibu bisa mencoba ini ya di penugasan ini kalau sudah masuk ke kelas. Monggo, ada lagi yang tidak disampaikan? Ini kode kelasnya, mungkin yang belum masuk bisa masuk untuk mencoba tadi drive-nya, mencoba penugasannya, sehingga nanti MGMP ketika membuat laporan juga ada bukti fisiknya. Gitu. Di chatting ada lagi yang sharing, Mas? Ada nggak? Saya nggak bisa baca. Oh, no. Sudah cukup tadi. Oh ya, jadi monggo Bapak dan Ibu boleh bergabung di kelas ini biar nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut di forum. Mungkin
Bapak dan Ibu hendak mencoba mengirimkan video atau mengirimkan soal menggunakan aplikasi yang lain, mungkin Quizzes atau mungkin seperti Mas Wahyu tadi menggunakan Microsoft 365. Nah, jadi kita bisa saling mencoba. Dicoba. Jadi seperti tagline-nya Mas Juli tadi ya, mari kita berkembang bersama. Tapi jangan berkembang ke samping karena kita sudah terlalu berat kalau berkembang ke samping. Ngeceng ya. Kroso ya. Maju mundur. Mas Toro kalau berkembang ke atas nanti tambah tinggi, tambah menjulang. Malah medeni. Malah medeni. Nganggo egrang. Bapak Ibu juga bisa menambahkan, karena tadi kan sudah disampaikan di sini, kalau kita sampaikan ke anak-anak kan anak-anak banyak menggunakan HP gitu ya. Coba mungkin Bapak Ibu juga bisa merasakan kalau menggunakan HP bagaimana gitu, dengan memasukkan kode kelas yang tadi disampaikan Mbak Laksmi tadi. Mungkin bisa ditampilkan lagi Mbak Laksmi kodenya. Silakan Bapak Ibu yang mungkin mencoba menjadi siswa, terus kemudian menggunakan HP. Apakah nanti tampilannya seperti apa? Jika nanti ada pertanyaan dari anak-anak, juga bisa kita jawab. Kita pernah merhatikan dari situ, termasuk tadi mungkin mengirimkan tugas itu juga kayaknya kalau kemarin saya coba itu juga sama, ada menu tadi seperti tadi ya. Mau di-upload file juga bisa, terus kemudian diketikkan pun juga secara langsung di sana bisa dengan Google Doc ya, itu juga bisa. Jadi mungkin bisa dicoba juga Bapak Ibu mencoba menggunakan, selain menggunakan laptop, kalau anak-anak mungkin bisa jadi mereka di rumah hanya menggunakan HP, ya silahkan juga dicoba dan dirasakan bagaimana kalau tampilannya seperti. Jadi nanti kalau ada anak menanyakan, kita bisa mencoba membantu menjawab jika ada yang kesulitan, terutama misalnya mau menyerahkan tugas misalnya. Ya, setuju. Monggo Bapak Ibu ada yang hendak menambahkan? Bisa dicoba di HP masing-masing. Jadi biasanya kan kalau anak kelas 7 biasanya yang masih bingung. Ya masih kesulitan kan, belum pernah mereka menggunakan. Nah, itu biasanya kalau saya kemarin saya di awal pertama ngajar ya, tutorial untuk membuat classroom-nya pun saya sampaikan. Jadi diinstal dulu classroom-nya misalnya seperti itu, terus kemudian nanti klik join kelas atau gabung ke kelas, masukkan kodenya dan seterusnya. Itu juga ada saya tuliskan langkah-langkahnya, sehingga bagi yang kelas tujuan mungkin bisa jadi di SD-nya belum pernah diajarkan, itu nah, membantu. Ya, betul Pak Toro. Kalau yang kelas 9 kan mungkin sudah mapan ya, sudah. Ya, kalau kelas 8 atau kelas 9 mungkin karena mungkin pengalaman yang kemarin sudah pernah dilaksanakan, mungkin bisa digunakan karena ya monggo yang lainnya Bapak Ibu masih ada waktu kurang lebih berapa menit nih ya? 8 menit lagi untuk presentasi, nanti setelah itu kita simpulkan dan juga mungkin kalau ada perlu kita agendakan lagi, kita bisa bahas bersama-sama juga. Ya. Atau mungkin kalau sudah dirasa cukup juga nggak apa-apa Mas Toro. Oh, kelihatan ya. Sambil jalan aja, nanti gitu, ya. masalahnya di mana. Boleh ya Pak Yuli diizinkan untuk pulang gaji nih, pulang gaji. Ya, kalau sudah dirasa cukup, tidak apa-apa. Kita ada sedikit resume. Ada sedikit resume atau tindak lanjut kita nanti. Oke, monggo Bapak Ibu saya bertanya lagi. Mungkin Pak Bu Laksmi ada kata akhir atau dan Mas Toro silakan lanjutkan dulu. Ya. Oke, terima kasih atas waktu Bapak dan Ibu semua. Saya mohon maaf seandainya waktu yang singkat ini mungkin masih dirasa kurang, masih banyak kekurangan yang saya sampaikan. Itu murni karena saya sebagai manusia biasa. Dan nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu menemui kendala, kita bisa berkomunikasi lebih lanjut, bisa melalui forum, bisa melalui WA group di NKMP, atau kalau malu japri juga boleh, nggak apa-apa.
Begitu saja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Laksmi atas ilmunya yang telah diberikan kepada kita semuanya. Semoga membawa manfaat. Dan silakan Bapak Ibu bisa mencoba bagi yang belum pernah membuat atau mungkin yang sudah pernah menggunakan tetapi masih belum perlu dikembangkan lagi, silakan. Barangkali nanti kalaupun ada yang perlu disampaikan atau dibahas lagi, mungkin Pak Yuli dari pengurus MKMP nanti bisa mengagendakan kembali kapan kita bisa ngobrol secara virtual seperti ini. Sebelum kita tutup, mungkin Pak Yuli ada yang mau disampaikan dulu, monggo. Terima kasih Pak Toro yang telah memandu acara pada siang hari ini, dan saya senang sekali Bapak dan Ibu di kesempatan kali ini kita bisa bertemu dan sudah selesai kita laksanakan sharing berbagi ya. Ini penting karena kalau kita merasa kita itu sudah ahli di bidang itu, ternyata kita juga masih ada hal yang kurang gitu ya. Dan di saat ini tadi kita dihadiri oleh beberapa orang dari mapel lain. Saya pantau dari mapel dari bahasa Inggris, ada dari PJOK, juga ada dari Ketua MGMP Kota Yogyakarta, tadi Bu Dwi Karyanti sempat masuk dan saya lihat kemudian bergabung sekitar 30 menit lebih, kemudian keluar mungkin ada keperluan. Kemudian ada Pak Asra, ini dari Forum Komunikasi Nasional Ketua MGMP. Jadi tadi memang saya sebar di Forum Ketua MGMP dan ternyata beliau masuk dan sudah mengucapkan pamitan kepada Bu Laksmi tadi ya, mungkin Bu Laksmi juga kenal dengan Pak Asra. Bapak Ibu, untuk berikutnya sebelum kita tutup, saya menawarkan pada Bapak dan Ibu, kalau ini forum ini dianggap bermanfaat dan perlu dilaksanakan setiap Kamis, kita akan coba agendakan, tentu saja mengingat situasi dan kondisi ya. Jadi kalau ini bermanfaat dan Bapak Ibu mau mengikuti terus menjadi kebutuhan kita, tentunya ini akan kita adakan. Dan Bapak Ibu tidak perlu malu ketika menyampaikan pertanyaan yang kelihatannya bagi kita, wah kayak gitu kok ditanyakan. Malu, enggak perlu, karena kita tidak ada yang merasa paling ahli atau lebih ahli. Tadi Bu Laksmi sudah bagus sekali ya, jadi hal seperti itu. Jadi kalau iya minggu depan saya mengusulkan kepada Bapak dan Ibu semua melanjutkan apa yang disampaikan Bu Laksmi, kita troubleshooting tentang apa yang disampaikan oleh Bu Laksmi tentang Google Classroom tadi. Harapannya Bapak Ibu yang sudah masuk di sini nanti bisa mencoba, kemudian ada kesulitan apa, ada sesuatu yang perlu diusulkan, nanti di minggu depan kita bahas. Sekaligus nanti minggu depan kalau Bapak dan Ibu menyepakati, nanti bisa kita tambahkan pembelajaran ataupun belajar tentang penggunaan yang sarana pendukung. Sarana pendukung itu apa? Ketika Bu Laksmi tadi mengatakan ada video yang diunggah, bagaimana kita membuat video. Kemudian misalnya tadi Pak Wahyu, kita soalnya saya biasa menggunakan Quizzes, nah bisa jadi kita belajar menggunakan Quizzes gitu ya. Tapi tentu saja kita agendakan sarana pendukung itu. Nah, oleh karena itu saya berharap Bapak dan Ibu aktif, keinginan, kemauan belajar apa Bapak dan Ibu, tolong untuk disampaikan ke kami, ke pengurus, supaya nanti bisa kita agendakan. Oh, begini, saya ingin belajar ini. Nah, kalau nanti pengurus kesulitan mencarikan narasumber, Bapak dan Ibu, tolong bisa direkomendasikan narasumbernya siapa. Ya, harapannya Bapak dan Ibu kita belajar bersama ya dari kita ini, supaya pengurus tidak ada tidak merasa malu ketika kami tidak bisa memberikan honor. Mohon maaf ya. Jadi di sini tidak ada honor menghonori, Bu Laksmi itu gratis. Ya. Dan tadi kalau Bapak dan Ibu di Forum Komunikasi Ketua MGMP, Forum Komunikasi Nasional Ketua MGMP SMP itu saya bisa minta narasumber kalau nanti memang diperlukan. Dan di sana saya kira banyak sekali pakar-pakar yang bisa kita hadirkan. Semoga tidak berbayar, semoga ya. Bisa saya tanyakan tadi ya. Nah, oleh karena itu saya menanyakan ini, Bapak dan Ibu nanti tolong bisa dijawab, tidak dijawab, boleh di grup aja nggak apa-apa. Kita bicara di grup besar boleh, atau di grup masing-masing korwil kalau Bapak dan Ibu tidak masuk di grup besar. Itu silakan, forumnya bagus, kita ikuti, minggu depan kita ikuti yuk. Nah, kita saling mengompori teman-teman. Kalau kita ngompori teman-teman ikut, nanti forum ini menjadi ramai peminatnya dan nanti semakin hidup, karena dengan banyak orang semakin banyak yang pengen kebutuhannya. Saya belum bisa sama sekali, bahkan mohon maaf ya, saya ini sedikit cerita.
di grup kurikulum ya, kurikulum SMP negeri maupun swasta itu ketika saya meminta filenya 1 halaman saja pada masih bingung bagaimana membuat kurikulum yang hanya 1 file saja. Ini pilih nggak halaman masih bingung. Nah ini kan sebenarnya tidak perlu malu ketika kita kemudian bertanya begitu, berdiskusi, kita buat forum seperti ini ya. Bahkan nanti saya kemarin dengan beberapa teman MKMP menyatakan saya ingin membuat open class ya, lesson study Bu Raksmi, tapi lesson study-nya lesson study daring. Jadi saya ingin membuat seperti itu, artinya saya membuat RPP-nya, Bapak Ibu komentari, kemudian kita rencanakan pembelajaran yang terbaik di situ, kemudian kita komentari dan Bapak Ibu yang sebagai kolaboran atau guru tamu di lesson study saya misalnya, itu nanti masuk juga ke room saya begitu. Itu angan-angan saya. Jadi kita walaupun daring saya kira justru sebaiknya kita bisa berkolaborasi di sini. Karena nanti kita akan semakin berkembang. Dan MGMP saya kira kita akan lebih banyak mudah bergerak karena apa? Ini istilahnya nir biaya gitu ya. Karena kita di sekolah saya yakin Bapak dan Ibu menggunakan fasilitas internet sekolah. Kemudian kita tidak perlu lagi menyuguh konsumsi. Bagaimana transportnya, surat tugas nggak perlu. Dan saya sudah meminta ke MKKS untuk Kamis itu Bapak Ibu guru matematika diharapkan tidak ada jam mengajar. Jadi kalau guru matematika yang 250-an itu tidak ada yang bergabung lebih dari 100 itu sebenarnya sangat disayangkan. Karena kita forum ini forum yang sangat bagus, kita bisa berdiskusi dan murah sekali biayanya. Artinya murah itu ya kita tidak harus ke sana ke sini gitu ya. Begitu. Oke Bapak dan Ibu, nanti tidak perlu ditanggapi ini karena nanti waktunya sudah saya mematok jam 11.45 karena ini berkaitan dengan waktu ibadah, mohon maaf ya. Jadi jam 11.45 kita selesaikan, nanti Pak Toro yang menutup acara dan nanti Bapak dan Ibu menanggapi apa yang saya sampaikan. Saya memang belum rapat khusus dengan para pengurus tapi ini langsung saja supaya nanti berjalan dulu, nanti kan evaluasinya belakangan gitu. Nah itu nanti Bapak dan Ibu tanggapi saja di grup, forumnya bagus dilanjutkan, forumnya saya usul materi ini silahkan di grup saja supaya apa orang yang lain bisa penasaran, waduh tadi kok nggak ikut gitu. Mereka akan merasa merugi ketika tidak ikut forum belajar kita di hari Kamis. Dan saya mengusulkan di setiap jam 10 sampai jam 11 mungkin 30 atau 45 tergantung waktu sholat yang beragama Muslim. Mohon maaf saya memang menghormati teman-teman yang beragama Muslim yang mungkin harus tepat waktu sholatnya sehingga begitu waktu sholat luhur kita selesaikan. Jadi jam 10 kita mulai, jam 11 lebih 30 mungkin acara kita selesaikan. Begitu Bapak dan Ibu. Atau kalau mau ada tanggapan saya serahkan kepada Pak Toro kalau mau ada tanggapan dan nanti Pak Toro silakan untuk ditutup. Sekali lagi saya selaku Ketua MGMP apabila ada hal yang kurang berkenan ya saya seringkali bicaranya ngelantur atau mungkin forum ini bersifat mendadak kurang begitu koordinasi misalnya saya mohon maaf kepada teman-teman pengurus juga kepada seluruh anggota MGMP Matematika Kabupaten Sleman dan juga mungkin ada yang tidak terdeteksi mungkin bukan dari MGMP Matematika silakan bergabung tidak masalah. Selama kuota masih bisa masuk, saya kira ini Google Meet ini cukup murah, bisa untuk 100 orang tanpa berbatas waktu begitu. Gitu, terima kasih Bapak dan Ibu. Waktu saya kembalikan kepada Pak Suryantoro. Pak Sur, mic-nya belum dinyalakan Pak Sur. Ya, terima kasih Pak Yuli. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada usulan dan mungkin tanggapan yang lainnya bisa disampaikan melalui grup WA-nya kan ya Pak Yuli ya, karena ada juga yang sudah di fasilitas dan SMP. Jadi nanti Bapak Ibu ada nota apapun silakan melalui grup itu karena dari